Jadi pacar kamu sekarang mukanya yang kayak gimana? Aduh, aku stres nih langsung tegang nih. Aduh. Yang mana pacar kamu sekarang? Pacarku marah deh nih. Oh, jangan marah Mas, itu salah saya. Salah dia deh. Salah, kita salah ya. Bukannya itu. Iya, kenapa? Mas Teguh bukan yang itu. Ya, udah nggak sama dia masalahnya. Sama yang mana? Aduh. Yang itu. Kasih lihat dong yang mana fotonya. Iya, Ada nggak fotonya? Yang mana? Boleh nggak ada? Boleh lihat nggak fotonya? Nggak boleh. Nggak boleh lihat fotonya. Iya, soalnya itu udah putus. Oh, itu udah putus. Iya. Jadi sekarang namanya siapa pacarnya? Ada depannya inisial. Pokoknya ada, tapi udahlah. Oh, ada. Itu yang mau menikah dalam waktu dekat. Kalau Tuhan mengizinkan tahun depan. Amin. Aku diundang nggak? Diundang pasti. Oh, dong. Kamu kan jadi MC-nya aku. Oh, yakin. Kemarin tuh ada berita heboh sekali tentang Femi ya, yaitu wajah Femi sekarang berubah sekali katanya gitu. Aku lihat-lihat, coba ya, aku emang ada yang berubah sih sebenarnya ya. Coba, mungkin pemirsa mau melihat kira-kira apa? Ada nggak 5 perubahan dari Femi saat ini dibandingkan dengan Femi yang dulu? Ada nggak sih? Apa sih yang berubah? Kamu lebih kurus ya? Iya, udah pasti. Kalau sekarang timbangan cuma 46 kilo. Dengan 46 kilo pasti kan muka juga tirus kan gitu, berubah kan gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada yang, terus di Instagram heboh banget Femi operasi plastik. Apa yang diplastikin plastik klien itu. Amir nyebut produk. Plastik ember. Aduh, Amir nyebut produk. Nah, kamu nggak operasi plastik? Nggak ada sama sekali operasi plastik. Itu benar gara-gara waktu itu kemarin kamu sempat kecelakaan hidungnya bengkok. Iya, jadi kejadian 15 tahun yang lalu aku tabrakan hebat di Jagorawi sampai adikku yang paling kecil meninggal seketika. Terus aku hidungnya tuh bengkok sampai ini sobek sebelah 2 gitu loh. Nah, jadi sobeknya ini udah dijahit, dibenerin, tapi kan bengkok itu nggak diapa-apain. Makin lama makin bengkok parah. Itu nafas, kalau tidur tuh nafas tuh udah nggak enak banget. Keganggu. Jadi demi kesehatan, bengkoknya itu dilurusin, tulangnya itu dikikiskan. Kalau dilurusin dikikiskan tulangnya gitu. Iya. Nah, jadi dengan sendirinya kelihatannya jadi beda. Kecil, jadi beda karena dari tulang yang besar dikikis jadi pasti kecil. Ini kan fotonya nih ada dulu nih yang dulu Sabi ya kan? Dulu Sabi karena ini 50 kilo. 50 kilo. Kalau yang sebelah itu yang sekarang. Nah, terus sama gigi. Gigi saya kan sekarang udah divinir. Oh, iya. Belum. Oh iya. Terus jadi satu hidungnya memang waktu itu karena kecelakaan. Iya, gigi. Terus dagu tebelah itu dari Femi lahir udah terbelah ya. Tulang pipi nggak ada, cuman Femi sempat tarik benang. Oke. Gitu. Apa lagi sih? Apa gitu? Perut. Nggak ada. Kalau masalah badan ini asli original nggak ada. Anak 3 begini bentuknya? Iya, karena ini hasil olahraga, makanya orang yang rajin. Aku suka olahraga. Kok aku nggak kurus? Iya. Jadi badan nggak ada, muka cuma tanam benang, botok. Nggak ada. Jadi gini, nggak ada. Jadi Femi mukanya belum ada kerut, dokter larang untuk botox. Jadi tarik benang sama tanam lemak di muka Femi. Ditaruh di karena mana? Gini kan Femi lagi rajin banget olahraga. Muka tuh tirus. Abis semua lemak di muka abis. Dan kelihatan kan nggak seger dong. Nah, aku iseng dong, aku demen browsing. Di Korea tuh lagi in banget tanam lemak. Nah, aku cek di Indonesia siapa sih dokter mana yang bisa gitu. Ternyata ada dokter Puri sama dokter Henry yang bisa mengerjakan tanam lemak di Indonesia, nggak usah ke Korea. Ya udah, terus aku tanam lemak sama dia gitu. Dari lemak mana betul dari tadinya aku mau suruh di tangan, ternyata tangan saya kata otot kecil udah nggak bisa dilemakin. Terus di perut juga nggak ada, dokter pun keder mau ngambil lemaknya di mana. Terpaksa di paha dikit, di perut dikit aja, dikit semua. Mungkin kamu kalau butuh lemak terima donor lemak. Mau nih saya. Lemak saya banyak kayaknya nih mau didonorin. Aduh, gitu ya. Tapi memang betul sih kalau kita olahraga emang kalau udah ini nih kelihatan ya. Gitu pasti ya. Ini pasti abis kan lemak di muka kan. Lemaknya. Oke. Jadi nggak seger, nggak enak ngeliatnya. Jadi ini memang perawatan tuh beda-beda ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Itu 15 tahun yang lalu yang hidung memang. Gigi tahun? Kalau hidung baru dikikisnya baru kemarin, baru tahun ini dikikisnya sama gigi juga. Kalau gigi tahun kemarin, tanam lemak tahun ini, tarik benang tahun kemarin gitu. Jadi setahun belakangan inilah gitu. Terjadi perubahan. Jadi ini aku mau klarifikasi. Iya, silakan. Nggak ada operasi plastik. Nggak ada ya. Stres deh Femi di Instagram operasi plastik mulu. Ampun. Adanya deh. juga operasi 360 kayaknya ya. Iya, 360 atau beauty plus. Beauty plus.
bukan operasi ini plastik. Jadi memang yang beda emang hidung karena memang ada pengikisan tulang. Itu dia operasi buka gitu. Enggak, dikikis saya tulangnya kan harus diratain kan tulangnya karena kebengkokan itu, nah diratain tapi kan harus dikikis juga. Enggak ditambah apa lagi gitu, enggak? Enggak, karena kan coba deh lihat foto Femian dulu. Dari zaman dulu mata udah belok, hidung sudah mancung, dagu sudah terbelah, itu dari Tuhan yang ngasih tuh, itu kan. Cuman hidungnya mungkin agak lebar karena tulangnya besar. Tulangnya dikikis, jadi mengecil hidungnya semua. Ini cuping hidungnya mungkin berubah ya? Mungkin karena dikikis sama dokter sekalian kali, saya nggak ngerti deh, pokoknya demi kesehatan lah gitu loh. Gitu. Cupingnya aja dia yang berubah juga ya? Iya. Jadi total biayanya kita boleh nggak kita tahu ya? Waduh, 100 miliar. Iya, heboh banget sih. Kalau aku mau memindahkan lemak, sekaligus aku mendonor lemak pasti ada diskonnya ya kan? Ada nggak sih? Kita mau dibahas sekarang. Coba satu-satu ya. Boleh nggak Bu? Kisarannya aja. Gigi dulu. Gigi ya. Kurang lebih kira-kira 100. Oke. Habis itu adalah pindah lemak. Setelah yang berikut ini, oke. Bu, kan mau nikah ya? Mau nikah? Iya. Udah mau nikah tahun depan kan? Iya. Kalau misalnya yang nikah sama kamu tuh anak umur 17 tahun gitu, mau nggak? Yang mantan yang di foto itu kan mantan pacar ya, bukan pacarku sekarang. Itu juga bedanya lebih muda, gitu. Terus yang sekarang ya kurang lebih seumur lah. Selalu dapat yang lebih muda, saya juga tidak mengerti gitu. Nah, kalau yang sekarang ini ada yang 17 tahun tapi sudah berani untuk berumah tangga. Seperti apa nih Bunda? Kita lihat yang berikut ini. Halo pemirsa, saya sekarang bersama dengan Alvin Faiz. Ini adalah seorang remaja yang kemarin sempat menghebohkan pemberitaannya karena memutuskan untuk menikah di usia yang belia, yaitu 17 tahun. Dan Alvin ini juga adalah putra dari Ustadz Arifin Ilham. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau mengenal Alvin lebih jauh lagi. Boleh ya Alvin ya? Boleh ya. Saya mau tanya, saya orangnya kepo loh, nggak apa-apa ya? Ya Alvin, kalau kamu melihat Abi sama Umi sebagai ayah ibu, sebagai suami istri, apa sih yang kamu ingat atau terkesan sekali buat Alvin? Abi ini benar-benar mendidik saya, apalagi untuk dari segi agama tuh benar-benar disiplin. Kayak gimana? Contohnya? Misalkan dari umur 5 tahun, saya sama adik saya itu mesti digembleng setiap subuh harus sholat di masjid. Harus sholat di masjid? Sampai adik saya itu Amar, sampai masjid itu sampai digotong tidur juga di masjid. Tapi Abi bilang gak apa, ini masih kecil. Yang penting ke masjid dulu gitu. Boleh kita ngobrol di dalam? Boleh. Alvin, mari kita mau ngobrol lagi sama Alvin, kita mau mengenal lagi. Sebetulnya kita pengen tahu banyak gitu tentang kamu, boleh ya? Boleh, sambil duduk boleh? Boleh. Mari, yuk. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. Ini kamar pengantin. Wah, ini kursinya unik sekali nih. Ini sofa untuk pengantin baru. Oh, ini khusus sofa buat pengantin baru. Untuk pengantin, jadi kalau yang belum nikah jangan beli. Enggak. Emang didesain khusus. Ada ceritanya, ini dari siapa? Beli di mana? Dari ibu satu lagi. Panggilnya apa? Umi. Dari Umi. Jadi kita duduk situ yuk. Oke, Alvin, kita mau tanya berdasarkan artikel ya Alvin ya. Dari sini mungkin kita mau menggali cerita. Ini ada artikel yang pertama, tulisannya adalah baru berusia 17 tahun Alvin Faiz putra Ustadz Arifin Ilham mantap menikah. Aku sudah lihat tuh beberapa wawancaranya. Sedikit-sedikit lah tahu ceritanya. Jadi pertama kali kenalnya di ASFM apa di Line? Di ASFM? ASFM, menghubungi saya via email, lalu saya kasih line saya. Apa cuma dia yang kamu kasih nomor line atau? Enggak, semua banyak. Enggak. Jadi dalam artian Risa ini hanya salah satu teman diskusi dari sekian banyak teman diskusi saya gitu. Emang kamu senang punya banyak teman? Enggak, karena dulu saya masuk organisasi penghimpun mualaf gitu. Jadi menolong non-Islam yang ingin bertanya ke agama Islam, gitu. Pertama kali kamu
bertatap muka sama Risa? Masih ingat nggak sih itu kapan? Ingat, Januari. Januari itu ini? ngisi acara, ngisi acara di Bandung, kita ngisi acara bareng. Itu Risa udah jadi motivator. Oh, dia udah jadi motivator. Jadi motivator. Udah berhijab, sudah mualaf. Bahkan beberapa hari setelah masuk Islam langsung berjilbab syar'i. Oke, jadi waktu berdiskusi sama kamu belum dong, dia belum mualaf apa? Belum, saya kenal itu dari non-Islam. Dari non-Islam kamu tahu? Kan saya yang syahadat. Iya, oke. Kamu syahadatinya bisa ceritain nggak gimana tuh prosesnya? Iya, jadi diskusi paling seminggu 2 minggu lah, antara segitu. Setelah itu dia mantap untuk masuk Islam. Singkat cerita ya udah saya langsung tuntun via HP. Asyhadu alla ilaha pelan-pelan disaksikan mbaknya gitu. Ketika bulan Januari kamu ketemu nih, biasanya cuma lewat line, lewat telepon gitu. Terus tiba-tiba Januari ketemu. Ceritain dong gimana tuh prosesnya? Iya, ketemu, kita ngisi acara bareng di Bandung gitu kan. Pas saya lihat tuh dia cerita tentang masuk Islamnya, pengalaman hidupnya, wah hebat banget sih ini orang gitu loh. Susah nyari perempuan gini gitu. Maksudnya dia ini ninggalin dunianya gitu demi agama gitu kan. Dan cantik lagi itu nilai plusnya gitu loh. Wah hebat banget gitu. Paling cuma kamu sudah mulai tahu bahwa aduh aku ada rasa yang lebih nih kepada Risa tuh. Ingat nggak? Rasa yang lebih ya? Rasa yang lebih. Bukan sih, bukan dibilang perasaan, tapi kayak oh ini ya yang apa? Mungkin ini wanita yang selama ini saya cari gitu. Maksudnya bukan selama ini saya cari, lebih tepatnya kayak ini nih kriteria pendamping saya nih seperti ini, yang mempunyai prinsip, gitu, yang mempunyai tujuan hidup ke depan, nggak patah petenteng, nggak banyak baik ini gitu loh. Makin jilbab langsung aja gitu. Oh ini hebat banget gitu. Itu kapan tuh? 4-5 bulan sebelum nikah kali ya. 4-5 bulan sebelum nikah. Kamu kayaknya ini cocok buat mendampingi kamu. Gitu maksudnya ke depan. Kan nggak ada pikiran nikah tahun ini juga gitu. Belum kepikiran ya waktu itu? Belum. Ini ke depan semoga aja bisa dijodohkan, kalau nggak sama dia tapi ada orang lain yang seperti dia gitu. Itu harapan kamu. Jadi bener nggak sih waktu mau nikah itu sebenarnya kan kamu nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran tahun ini, nggak kepikiran ya. Tapi Abi justru yang kepikiran. Iya. Jadi lewat apa? Kamu suruh tanda tangan surat. Gimana ceritanya? Udah sering mantau kayaknya. Kita tahu semuanya. Iya, jadi Abi lihat gini, Abi kan ngomong, Vin. Kok Abi bisa tahu sih? Emang Abi pernah lihat kamu sama? Iya, seorang ayah pasti peka lah kalau anaknya lagi jatuh cinta gitu. Padahal kan kita follow juga Instagram kamu. Nggak follow, mungkin emang aku juga nggak tahu gimana mantan Abi tuh termasuk orang yang nggak terlalu paham sosial media, agak gaptek dikit lah gitu. Tapi Abi paham gitu kalau anaknya lagi jatuh cinta lagi gimana tuh pasti Abi paham gitu. Jadi ketika Abi tiba-tiba nyodorin nih. Iya, saya kaget gitu. Oh Abi mau, ini Abi bercanda gitu ya? Enggak, Abi serius. Kenapa? Iya, Abi lihat Afin sudah ini kata Abi ya, bukan kata saya gitu. Afin berpikiran sudah matang, mental sudah siap, pengalaman Afin sudah banyak, Afin udah pendidikannya sudah bagus gitu. Pada kamu sendiri gitu, mendingan kamu harus ada pendamping lah gitu. Nah udah tembak 2 bulan sebelum nikah, nih tanda tangan kamu nikah. Kamu tanda tangannya kapan? Saat itu juga atau mikir dulu atau? Mikir dong, mikir. Ya? Itu saya sampai research di internet, ada nggak undang-undang yang mengizinkan gitu. Ternyata ada toleransinya, tapi ada proses yang lebih panjang. Ya udah setelah itu, ya udahlah Bismillah gitu, demi orang tua, demi Allah juga, dan demi keselamatan saya dunia akhirat gitu kan. Daripada makin banyak fitnah, makin banyak dosa, ya udah segerakan saya tanda tangan. Lanjut, mana tuh? Oke. Ternyata istri Ustadz Arifin Ilham tidak setuju Alvin nikah muda. Umi sempat setuju, tapi lebih kayak ada diskusi dulu gitu sama Abinya, agak nolak sedikit. Karena mama tuh bener-bener sayang banget gitu ya mungkin ya. Dan ya wajar lah dari ibu-ibu nggak mau ngelepas anaknya cepat-cepat. Tapi lah mama akhirnya setuju, bahkan sekarang senang. Oh sekarang senang? Sering chat, ayo Allah Nam, mama bangga banget sama kamu begini-begini ya. Ada proses lah. Ya. Tapi kemudian, Alvin Putra Arifin Ilham langsung murka gara-gara nikah muda. Apakah ini? Kita akan bahas yang berikut ini dan kemana-mana. Tapi Rumpi. Nah pemirsa, kita langsung bahas nih. Apa maksud artikel ini? Murka gara-gara nikah muda. Mengenai pernikahan muda. Terus kamu sempat ngeposting, saya tidak 100% mendukung pernikahan di usia muda ya. Catat baik-baik. Selengkapnya mungkin akan saya jelaskan di video YouTube. Banyaklah komen-komen. Itu ada yang pro, ada yang kontra. Itu mungkin yang dimaksud dengan murka. Oh mungkin itu. Oke. Ceritakan.
Apa yang kamu... Iya, jadi banyak yang menyalahgunakan, memanfaatkan fenomena nikah muda saya untuk memanas-manasi misalkan yang jomblo yang belum nikah. Kamu kemana aja? Kamu gimana gitu. Jadi memanfaatkan fenomena saya. Saya tegur di Instagram, baru saya posting juga kemarin ya. Saya tegaskan di Instagram bahwa pertama, saya tidak memprovokasi semua orang untuk mencontoh saya untuk nikah muda. Karena nggak semua umur 17, 18, 19, atau 20 itu siap gitu loh. Karena setiap orang kan pilihan hidupnya jalannya beda-beda. Nah ini yang saya harus tekankan. Jangan hanya dalih, saya ingin menikah gitu. Saya ingin mencontoh Afin, menghindari zina, menyempurnakan agama. Tapi mental nggak siap. Nggak ada kesiapan ekonomi, belum bisa memimpin, ya ngapain gitu loh. Ya ini yang saya harus salahkan. Jadi seakan-akan yang kontra terhadap saya itu saya mendukung semua pernikahan muda, padahal enggak gitu loh. Misalkan dari kesiapan mental, kematangan, ekonomi yang terpenting. Istri mau dikasih makan apa? Kalau kamu ekonomi udah? Alhamdulillah. Nggak, kalau kita boleh tahu kamu menafkahinya lewat apa sih? Kamu bekerja sebagai apa? Kalau saya real terjun ke lapangan itu cuma dagang sebulan sekali, tapi itu untungnya banyak sekali. Kamu dagang? Dagang. Nah, jadi kamu bisnis juga, bisa juga. Dakwah gitu. Juga. Dari umur berapa itu, Ken? 16 ya. Dari umur 16 tahun. Oke, baiklah, sekarang kita mau rumpi tayangan buat kamu. Ada tayangan mau kita tunjuk. Ini selalu menimbulkan rasa haru gitu. Apa yang membuat kamu memiliki perasaan saat ini ketika melihat tayangan itu? Iya, itu kan keputusan besar dalam hidup saya ya. Saya merasa setelah itu tuh makin baik bersyukur gitu. Ibadah juga makin istiqomah, makin saya ngerasa bersyukur gitu, hidup di lingkungan yang religius, yang terus mendidik saya untuk terus dekat kepada Allah. Saya juga bersyukur dikasih istri yang sesolehah Risa gitu kan. Intinya saya bersyukur lah gitu lah. Saya merasakan kenikmatan rohani yang benar-benar gitu. Setelah menikah itu ya, baru paham gitu loh. Ini yang saya maksud gitu. Saya baru paham gitu. Saya juga bersyukur di antara sekian di era global yang sangat udah parah lah remaja. Saya dipilih oleh Allah, maksudnya diamanahkan hidup di lingkungan yang seperti ini, bisa terjaga lah gitu loh. Dari mata atau di atas perut, di bawah perut juga gitu. Iya gitu. Abi tuh pikirannya udah gimana anak saya ini selamat dunia akhirat gitu loh. Karena Abi bilang ini ayah saya didik ke saya, kalau misalkan oke lah orang tua lain mengizinkan anaknya itu nikah setelah kuliah, tapi kalau misalkan dia kuliah di belakang yang berzina, itu orang tuanya juga kena dosanya. Itu yang Abi pikirkan gitu. Itu saat-saat yang indah sekali gitu ya. Setelah menikah tuh saya ngerasain indah sekali gitu kan. Mungkin nah ini soal Instagram, ini kan istri kamu dibilang katanya sombong sih nggak mau fallback, Instagramnya digembok lagi ya, gitu. Tuh apa komennya? Oke, gini pas banget ya, bagus pertanyaan seperti ini nih, karena saya emang udah rada ada mengganjal di sini ya. Kurang nyaman gitu ya, banyak banget accept dong gitu loh. Kak sombong banget gitu, sombong banget kok nggak mau accept, sombong banget lah. Yang mau follow 50.000 sampai 100.000 misalkan, lah emang dia setiap hari 24 jam main Instagram, sedangkan sehari dia cuma bisa accept itu paling 50 sampai 100, sedangkan yang mau follow itu berapa kali lipatnya gitu loh. Jadi yang ngomong sombong tuh kayak maaf banget, gak tau diri gitu loh. Kok tega ngomong kayak begini gitu. Kalau Instagram istri kamu memang khusus dia hanya ingin mengaccept perempuan aja. Itu ya. Itu juga keputusan Risa seperti itu. Keputusan Risa, teman dari awal begitu dia emang. Nah, itu istimewanya, salah satu alasan saya memilih dia menjadi pendamping saya, karena dia benar-benar tertutup gitu loh. Dia benar-benar jadi tanpa kamu suruh pun dia juga tahu. Iya, dia emang udah sama sekali nggak tertekan gitu. Oke, kita mau tanya sekarang sama Alvin. Di sini saya akan bertanya di pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, jujur, apa adanya, tanpa rahasia. Ya, jadi begitu kamu mendengarkan saya bertanya, begitu kamu melihat ekspresi saya yang nyebelin ini. Kalau ada secret ya tetap. Tolong jawab dengan jujur, apakah jawabannya fitnah? Fitnah atau fakta? Alvin, bahwa waktu kecil tinggal di Mampang, Depok. Saat kamu bermain sepeda sama adik kamu, kalian dikejar anjing, kamu panik, lari ninggalin adik kamu yang nabrak gerobak sayur. Lebih tepatnya bukan nabrak ya, jadi emang kan dikejar anjing, kita kepisah di 2 jalur, ada pertigaan, saya ke kiri, dia lurus. Dia ini kejar anjing mungkin karena berisi dan lebih menggairahkan lah gitu loh dagingnya. Dan tukang sayur bukan nabrak, tapi dia kabur, kebetulan tukang sayur dia lempar golok kayak ke anjing itu. Nah, dibantuin tukang sayur. Gitu lebih tepatnya. Ya Allah, atau fakta Alvin, bahwa kebiasaan kamu itu yang paling
paling-paling itu adalah nggak bisa lepas dari handphone. Kalau udah pegang handphone, dipanggil susah nengoknya. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya. Pegang handphone tuh lihat apa sih di handphone? Enggak, lebih tepatnya bukan sering ya. Tapi kalau misalkan saya lagi pegang handphone, kalau dipanggil saya emang nggak nengok gitu. Emang kamu sama istri, ini istri begitu juga. Kamu lagi sibuk apa, istri yang manggil kamu nggak nengok? Jujur aja istri sampai tarik-tarik gitu, baru nengok saya gitu. Jadi tak atau fakta, Vin? Bahwa kamu itu kalau siap-siap mau pergi itu paling lama dandannya. Nah, atau fakta? Enggak, yang buat saya lama tuh karena saya tuh selalu memegang prinsip dia paling sebelum hujan. Jadi saya nyiapin, misalkan power bank, nyiapin ini sampai keluar tuh bawa parfum, bawa ini. Karena saya ya gimana ya, saya nggak tenang gitu kalau peralatan saya nggak lengkap gitu loh. Jadi kamu kayak mak-mak gitu ya. Fakta atau fakta? Kamu dan Risa itu sempat menunda momongan. Fakta. Fakta ya. Memang kalau ngayal-ngayal kira-kira berapa tahun? Awal 2017 mungkin baru mau. Cepet juga dong, itu kan tinggal berapa bulan lagi? Iya, itu karena emang Desember sebenarnya umroh ya? Itu kayak mau umroh, Desember mau umroh, kan istri jangan sampai hamil dulu gitu. Benar, baiklah. Ini masih ada hal-hal yang mau kita tanyain sama Alvin ya, ada pertanyaan dari netizen ya yang mau ditanyain ke dia. Jadi tahu kan pertanyaan netizen? Kebayang dong netizen itu kalau nanya gimana? Ya, sudah siap ya? Siap. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan. Oke. Kita akan tanya langsung ke kamu. Seperti apa pertanyaannya? Tetap di Rumpi. Pengantin baru suap-suapan coklat, ada yang pengen loh, ya Iya, kan? iya. Pengen lagi dong suap-suapan. Oke, jadi sama yang ini toh ternyata. Iya kan? Aduh. Ini baru 3 bulan ya Mas S. Mohon maaf kita belum update, kita kurang update. Salahnya ada di saya. Maaf, saya kurang kepo berarti ya. Nanti dapat fotonya dari belakang sih. Aduh. Mana? Justru gini, nanti aja pas udah siap undangan, baru terekspos lah semua. Kayak kemarin buktinya sampai salah nih kamera kan ngambil foto yang mantan, coba kan stres nih Pala Berdi. Terekspos ya. Iya, karena itu udah terekspos Ya udah kan. Mas S nanti kesini aja lah ya biar semuanya jelas. Oke, kita kembali lagi ke papan tulis saya ya, ke papan tulis catatan belanjaan hari ini, oke? Mana bolpennya? Kan tadi udah tuh ya, gigit kita 100-an lah ya. Sekarang pindahin lemak. Berapa tuh? Coba kamu tulis di sini. Pindahin lemak berapa ya? Berapa kira-kira? 60 atau 70? Oke, 70 lah ya. Oke. Apalagi sekarang, apalagi sih tadi? Apalagi? Oh, tarik benang. Tarik benang. Berapa? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Saya lanjut ke daftar belanjaan saya nanti habis ini ya. Kita ngobrol dulu sama Femi. Fem, ini kan mau nikah lagi tahun depan ya, mudah-mudahan. Kamu kalau cari suami tuh sekarang yang terpenting kan udah punya pengalaman banyak nih. Yang terpenting tuh cari suami yang kayak gimana? Kayak kamu. Enggak, yang udah pasti satu harus mapan. Udah pastilah itu. Mapan tuh gimana? Rumah berapa? Rumah nggak usah banyak, satu aja tapi yang 200 M. Oh iya. Pokoknya mapan, nggak pelit, itu penting loh. Oh, harus royal. Kalau pelit nanti biarpun kaya tapi rumahnya mewah tapi aku nggak bisa dandan, nggak bisa merapikan kecantikanku, bagaimana? Oh iya. Aduh, bahaya. Apalagi yang penting? Terus yang penting satu lagi, dia harus sayang dan terima anak-anak aku. Iya, kan ada 3 loh, ada Cinta, ada Brigita, ada Rainier. Mereka harus dia bisa menerima anak-anakku. Yang ini udah ketemu sama anak-anakmu? Udah sih. Mas S sudah ketemu ya. Apa? Setuju nggak anak-anaknya? Gue tuh ya, jangan romin jurus gitu dong, gue jadi grogi ya. Soalnya baru 3 bulan, iya, ya kan baru 3 bulan. Jadi makanya aku nggak berani terlalu makanya bisa teman-teman bisa salah ngambil foto. Karena itu di Instagram aku foto mantan udah nggak ada sama sekali. Kenapa ya kalian bisa salah ngambil? Soalnya kamu kan di Instagram, di Twitter kita nyarinya. Twitter juga dihapus-hapusin sebenarnya ya. Kalau nggak ada kita di Snapchat, kita semua media sosial lah kita cari-cari. Tapi kenapa yang ini fotonya cuma dari belakang doang? Oke, jadi gini, sejak putus sama yang di foto tadi itu, aku pikir udahlah sekali lagi aku pacaran, aku nggak mau expose dulu sampai aku
menyebarkan undangan karena nggak enak nanti kan di Instagram itu ada teman-teman anakku juga, ada ya sama masyarakat umum. Masalah muka aja udah dikomplain begitu setiap hari di Instagram mengenai mukaku berubah gitu kan. Nah jadi masalah pasangan hidup juga kalau bisa udahlah aku umpetin dulu sampai fix semua, udah undangan udah di tangan. Nih loh laki gue sih. Baru ada fotonya tuh gitu. Berarti yang kemarin nggak jadi mobil dibalikin dong. Aduh gila ya, aduh mati deh. Sekarang kita lihat ini ada tayangan mengenai proses bagaimana Femi Permatasari itu menjaga kecantikan. Yang kemarin nggak jadi mobil dibalikin dong. Aduh gila ya, aduh mati deh. Sekarang kita lihat ini ada tayangan mengenai proses bagaimana Femi Permatasari itu menjaga kecantikannya. Kita lihat yang berikut ini. Aduh. Tapi lebih sakit satu badan sih. Mata nggak usah, hidung udah nggak usah, bibir nggak usah, dagu nggak usah, udah lah hari itu. Ribet itu rombak. Tarik benang berapa? Aduh, hari ini kok bukan banget ya. Kira-kira. Biar ibu-ibu yang lain kalau mau tarik benang juga tahu kira-kira budgetnya harus berapa. Kalau tarik benang sama dokter di Indonesia, setahu Femi sekitar 25 sampai 40. Oh, ya udah 40. Kalau sama dokter Korea, Femi kan kemarin di Surabaya dokter Korea 80 juta. Oh, jadi kali 2 kalau mau sama dokter Korea. Oke. Nah, kemarin kalau yang hidung ini operasi karena habis kecelakaan itu adalah setelah yang berikut ini ya. Mobil. Aduh, mobil. Stres nih jawabnya, saya stres. Enggak, mobil itu hadiah ulang tahun Femi. Oh, bukan ini. Aduh, salah sih. Bukan salah. Bukan maaf saya. Aduh, stres. Aduh. Yang mobil yang mana? Yang putih. Yang pintu. Yang mobil putih pintu 2 itu mobil yang itu. Udah dong. Aduh mati deh. Stres ya akibat udah lama gak ketemu Femi ini update. Aduh. Pusing pala Berdi. Aduh. Ya kalau sampai udah hapus dong. Udah. Yang kalau yang pintu 2 masih ada. Kalau yang pintunya 4 ini enggak tahu. Oke, kita kembali ke hidung. Lanjut ini ya, jangan kemana-mana tetap di Roti. Sekarang kita minta Alvin untuk menceritakan sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini. Artinya buat Alvin seperti apa, dan inilah foto yang pertama. Istri sendiri. Ini istri sendiri. Apa sih istri sendiri ini? Apa di hati kamu Risa itu adalah orang yang mampu membuat kamu menjadi Risa ya. Risa itu banyak bener-bener apa ya, memberi saya banyak pelajaran gitu dari pengalaman hidupnya. Apa itu? Jadi sebelum masuk Islam contohnya, dia ini udah punya apa yang semua perempuan mau. Apa sampai dia ada titik di mana dia nggak kuat, dia ngomong, Vin, aku kalau begini mending gak usah hidup aja deh gitu. Aku udah gak punya teman-teman. Ibaratnya 90% ninggalin dia, kan wajar pindah agama. Saya gini dia. Suatu saat kamu akan dikenal lagi sama baik orang. Dikenal baik orang, kamu akan terkenal gitu. Maksudnya dalam artian dikenal akan dikenal baik orang, dan tapi populernya itu untuk hal yang bermanfaat, untuk memotivasi baik orang gitu loh. Masalah ekonomi kamu akan pasti Allah akan ganti semuanya gitu loh. Dan akan masalah jodoh pasti akan ada satu laki-laki soleh, taat beragama, yang tulus kepada kamu, nggak PHP atau nggak memainkan kamu, nggak memainkan hati kamu, yang tulus datang ke kamu dan untuk menikahi kamu gitu. Itu kan 10 tahun kemudian terbukti semua. Dia udah dikenal baik orang, udah jadi motivator, ngisi acara di mana-mana, temannya udah banyak gitu. Dan foto yang kedua, kalau ini sosok ini ayah. Andi, ayah. Dulu saya baik mengeluh sama ayah gitu.
Abi kenapa sih kok mendidik aku segini, subuh harus di masjid, habis subuh harus ngaji, kenapa sih? Abi kenapa sih ngelarang aku untuk pacaran, untuk ini, kenapa gitu loh. Abi aku nggak mau pesantren, gitu loh, aku nggak mau pesantren. Aku bisa kok belajar agama tanpa masuk pesantren gitu. Intinya baik mengeluh. Tapi setelah lama saya semakin sadar kalau apa yang Abi lakuin ke saya itu bener-bener untuk kebaikan saya semuanya gitu loh. Nah, kalau ini? Adek, Amar. Oke. Oke, di kamar mandi nih. Dari tadi di kamar mandi? Iya, udah ramen. Lama juga ya. Iya. Ayo sini duduk bareng-bareng duduk situ, Amar. Ini Mas. Sini Mas, sini. Aduh. Amar, ini adik yang paling langsung ya. Amar, kan nikah umur 17. Kalau kamu gimana? Udah punya pacar? Kan koleksi dulu tadi. Koleksi. Gimana rumusnya gimana? Hah? Rumusnya gimana? Koleksi, seleksi baru resepsi. Jadi kamu masih di tahap Setelah resepsi, koleksi. Sekarang kita bawa Rupi Sosmed. Gimana ini dari sosial media yang menanya ya? Kamu dari Najika_3. Mau tanya kakak, kenapa setiap datang ke acara TV istrinya kok nggak diajak? Apa namanya, istri itu nggak terlalu ditonjolkan di sosial media. Takutnya apa? Mengundang fitnah atau misalkan seperti apa, mukanya terlalu emang udah didikan gitu loh. Tapi kan jawab dari Elsa Afri. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Wah, ada Alvin. Ini pertanyaan paling penasaran. Apakah arti poligami menurut kamu, Alvin? Dan ada rencana ke depan untuk mengikuti jejak ayah nggak? Terima kasih Kak Ros dan salam untuk Larissa yang cantik dan jelita. Poligami menurut Alvin? Jawabnya saya mungkin akan jawab niat kedepannya aja ya. Kalau saya sekarang pikiran saya ke depan saya nggak mau gitu loh. Kalau bisa enggak lah, kalau bisa enggak gitu. Tapi kan saya nggak tahu ke depan. Jadi intinya gimana Allah aja ke depan ngasih amanah saya gimana gitu, jalannya gimana gitu. Tapi untuk sekarang jelas enggak. Oke, sekarang jawab dengan cepat tanpa mikir. Tanpa mikir panjang. Mikirnya gitu aja ya. Oke, pilih mana? Alvin. Pilih dengan cepat. Pilih mana? Michael Jackson atau Batman? Michael Jackson apa Batman? Ayo cepat. Berat banget. Michael Jackson atau Batman? Michael Jackson. Oke, Aliando atau Prilly? Aliando. Oh, pilih mana, Alvin? Ketinggalan HP atau ketinggalan istri? HP. Dengan HP ya, dengan HP gampang beli HP baru ya. Dengan istri ngomelnya ngambeknya lama ya. Oke, baiklah. Alvin, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktunya untuk cerita-cerita juga buat semua pemirsa. Terima kasih juga Amar. Mudah-mudahan kamu sukses juga ya, sukses buat bisnisnya. Mudah-mudahan kamu tidak terlalu diteror kapan nikah ya. Oke, baiklah. Pemirsa, terima kasih juga Anda sudah bersama kami. Mudah-mudahan cerita dari Alvin ini bisa Anda ambil hikmah baiknya. Yang baik silahkan Anda jadikan contoh, dan pengalaman lainnya bisa juga mewarnai pengetahuan Anda mengenai bagaimana sih kehidupan manusia, apa yang dihadapi, tantangannya seperti apa, karena setiap orang pasti menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Katanya sekarang ke Femi, kamu mau nggak dipoligami? Tunggu, mau ngomong sesuatu. Kalian semua puas di antara penderitaan saya ya. Penderitaan apa sih? Kan terkuak sekarang. Pacar kamu yang mana? Bukan soal pacar. Apa juga aku ditelanjangin di sini. Stres. Enggak, masih pakai baju gitu. Tahu nggak? Nih ya, gue mau ngomong. Talk show dimanapun aku berada, aku tenang-tenang aja. Tapi kayak setelah talk show dari sini, aku perlu minum obat mah. Mah gue kumat, stres, tegang. Karena ini adalah Rupi No Secret. Mau nggak dipoligami? Apa poligami? Goodbye. Jadi calon suaminya Femi itu harus satu mapan, royal, cinta sama anak, setia. Iya, sayang Femi. Dan mobil baru. Kalau mobil baru. Kalau kemarin 2 pintu, besok 2 pintu. Oke, dan inilah hasil total ibu-ibu kalau mau misalnya perawatan kayak Femi ya. Ini apalagi giginya 100 juta. Pindahin lemak itu sekitar 70 juta. Tarik benang itu 80 juta kalau sama dokter Korea. Hidung sekitar 70 juta karena itu memang reparasi dari kecelakaan. Jadi ditambah lain-lain ya, karena saya matematikanya jelek. Jadi kalau lain-lain menurut saya ini totalnya sekitar 400 juta. Aduh, tapi enggak, kalau menurut saya gini, ini kan setiap
setiap orang beda-beda. Jangan pernah berpikir bahwa kalau mau merawat kecantikan itu harus mahal. Enggak, karena yang penting buat semua perempuan kalau mau merawat kecantikan itu adalah kita tekun dan rajin. Betul. Dan sadar bahwa semua yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah, dari Tuhan yang harus kita rawat dan jaga baik-baik. Tepuk tangan dulu dong buat Femi yang sudah hadir di sini. Terima kasih ya, kapoknya. Mudah-mudahan jodohnya langsung tahun depan. Aduh, amin. Terima kasih buat Anda. Jangan lupa kita ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat di acara Rupi. Oke, kita kembali lagi ke papan tulis saya ya. Ke papan tulis catatan belanjaan hari ini, oke? Mana bolpennya? Kan tadi udah tuh ya, gigi sekitar 100-an lah ya. Sekarang pindahin lemak. Berapa tuh? Coba kamu tulis di sini. Pindahin lemak berapa ya? Berapa kira-kira? 60 atau 70? Oke, 70 lah ya. Oke. Apalagi sekarang, apalagi sih tadi? Apalagi? Oh, tarik benang, tarik benang. Berapa? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Langsung saya lanjut ke daftar belanjaan saya nanti habis ini ya. Kita ngobrol dulu sama Femi. Fem, ini kan mau nikah lagi tahun depan ya, mudah-mudahan. Kamu kalau cari suami itu sekarang yang terpenting kan udah punya pengalaman banyak nih. Yang terpenting tuh cari suami yang kayak gimana? Kayak kamu. Enggak, yang udah pasti satu harus mapan. Udah pastilah itu. Mapan tuh gimana? Rumah berapa? Rumah nggak usah banyak, satu aja tapi yang 200 M. Oh iya. Pokoknya mapan, nggak pelit, itu penting loh. Oh, harus royal. Kalau pelit nanti biarpun kaya tapi rumahnya mewah tapi aku nggak bisa dandan, nggak bisa merapikan kecantikanku, bagaimana? Oh iya. Aduh, bahaya. Apalagi yang penting? Terus yang penting satu lagi, dia harus sayang dan terima anak-anak aku. Iya, kan ada 3 loh, ada Cinta, ada Brigita, ada Rainier. Mereka harus dia bisa menerima anak-anakku. Yang ini udah ketemu sama anak-anakmu? Udah sih. Mas sudah ketemu ya. Apa? Setuju nggak anak-anaknya? Gue tuh ya, jangan romin jurus gitu dong, gue jadi grogi ya. Soalnya baru 3 bulan, iya, ya kan baru 3 bulan. Jadi makanya aku nggak berani terlalu makanya bisa teman-teman bisa salah ngambil foto. Padahal itu di Instagram aku foto mantan udah nggak ada sama sekali. Kenapa ya kalian bisa salah ngambil? Soalnya kamu kan di Instagram, di Twitter kita nyarinya. Twitter juga dihapus-hapusin sebenarnya ya. Kalau nggak ada kita di Snapchat, kita semua media sosial lah kita cari-cari. Tapi kenapa yang ini? Iya. Fotonya cuma dari belakang doang. Oke, jadi gini, sejak putus sama yang di foto tadi itu, aku pikir udahlah, sekali lagi aku pacaran, aku nggak mau expose dulu sampai aku menyebarkan undangan. Karena nggak enak, nanti kan di Instagram itu ada teman-teman anakku juga, ada ya sama masyarakat umum. Masalah muka aja udah dikomplain begitu setiap hari di Instagram mengenai mukaku berubah gitu kan. Nah, jadi masalah pasangan hidup juga kalau bisa udahlah aku umpetin dulu sampai fix semua, udah undangan udah di tangan. Nih loh, laki gue sih. Baru ada fotonya tuh gitu. Berarti yang kemarin nggak jadi mobil dibalikin dong. Aduh, gila ya, aduh mati deh. Sekarang kita lihat ini ada tayangan mengenai proses bagaimana Femi Permatasari itu menjaga kecantikan. Yang kemarin nggak jadi mobil dibalikin dong. Aduh, gila ya, aduh mati deh. Sekarang kita lihat ini ada tayangan mengenai proses bagaimana Femi Permatasari itu menjaga kecantikannya. Kita lihat yang berikut ini. Aduh. Tapi lebih sakit satu badan sih. Mata nggak usah, hidung udah nggak usah, bibir nggak usah, dagu nggak usah, udah lah hari itu. Ribet itu rombak. Tarik benang berapa? Aduh, hari ini kok buka-bukaan banget ya. Kira-kira. Biar ibu-ibu yang lain kalau mau tarik benang juga tahu kira-kira budgetnya harus berapa. Kalau tarik benang sama dokter di Indonesia, setahu Femi sekitar 25 sampai 40. Oh, ya udah 40. Kalau sama dokter Korea, Femi kan kemarin di Surabaya dokter Korea 80 juta. Oh, jadi kali 2 kalau mau sama dokter Korea. Oke. Nah, kemarin kalau yang hidung ini operasi karena habis kecelakaan itu adalah
setelah yang berikut ini ya. Jangan. Mobil. Aduh, mobil. Stres nih jawabnya, saya stres. Enggak, mobil itu hadiah ulang tahun Femi. Oh, bukannya ini. Aduh, salah sih. Itu kan salah. Bukannya. Maaf saya. Aduh, stres. Aduh. Yang mobil yang mana? Yang putih. Yang pintu. Yang mobil putih pintu 2 itu mobil yang itu. Udah dong. Aduh mati deh. Stres ya akibat udah lama gak ketemu Femi nih. Terus deh. Aduh. Pusing kepala Berdi. Aduh. Ya kalau sampai udah. Yang kalau yang pintu 2 masih ada. Kalau yang pintunya 4 ini enggak tahu. Oke, kita kembali ke hidung. Lanjut ini ya, dan kawan-kawan tetap di Roti. Jadi pacar kamu sekarang mukanya yang kayak gimana? Aduh, aku stres nih langsung tegang nih. Yang mana pacar kamu sekarang? Pacarku marah deh nih. Oh, jangan marah Mas, itu salah saya. Salah dia deh. Salah, kita salah ya. Bukannya itu. Iya, kenapa? Mas Teguh bukannya itu. Ya, udah gak sama dia masalahnya. Sama yang mana? Yang itu. Kasih lihat dong yang mana fotonya. Iya, ada nggak fotonya? Yang mana? Boleh nggak ada? Boleh lihat nggak fotonya? Nggak boleh lihat fotonya. Iya, soalnya itu udah putus. Oh, itu udah putus. Iya. Jadi sekarang namanya siapa pacarnya? Ada depannya inisial. Pokoknya ada, tapi udahlah. Oh, ada. Itu yang mau menikah dalam waktu dekat. Kalau Tuhan mengizinkan tahun depan. Amin. Aku diundang nggak? Diundang pasti. Oh, dong. Kamu kan jadi MC-nya aku. Oh, yakin. Kemarin tuh ada berita heboh sekali tentang Femi ya, yaitu wajah Femi sekarang berubah sekali katanya gitu. Lihat, coba ya, emang ada yang berubah sih sebenarnya ya. Coba, mungkin pemirsa mau melihat kira-kira apa? Ada nggak 5 perubahan dari Femi saat ini dibandingkan dengan Femi yang dulu? Ada nggak sih? Apa sih yang berubah? Kamu lebih kurus ya? Iya, udah pasti. Kalau sekarang timbangan cuma 46 kilo. Dengan 46 kilo pasti kan muka juga tirus kan gitu, berubah kan gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada yang, terus di Instagram heboh banget Femi operasi plastik. Apa yang diplastikin plastik klien itu. Hampir nyebut produk. Plastik ember. Aduh, hampir nyebut produk. Nah, kamu nggak operasi plastik? Nggak ada sama sekali operasi plastik. Itu benar gara-gara waktu itu kemarin kamu sempat kecelakaan hidungnya bengkok. Iya, jadi kejadian 15 tahun yang lalu aku tabrakan hebat di Jagorawi sampai adikku yang paling kecil meninggal seketika. Terus aku hidungnya tuh bengkok sampai ini sobek sebelah 2 gitu loh. Nah, jadi sobeknya ini udah dijahit, dibenerin, tapi kan bengkok itu nggak diapa-apain. Makin lama makin bengkok parah. Itu nafas, kalau tidur tuh nafas tuh udah nggak enak banget. Keganggu. Jadi demi kesehatan, bengkoknya itu dilurusin, tulangnya itu dikikiskan. Kalau dilurusin dikikiskan tulangnya gitu. Iya. Nah, jadi dengan sendirinya kelihatannya jadi beda. Kecil, jadi beda karena dari tulang yang besar dikikis jadi pasti kecil. Ini kan fotonya nih ada dulu yang dulu Sabi ya kan? Dulu Sabi karena ini 50 kilo. 50 kilo. Kalau yang sebelah itu yang sekarang. Nah, terus sama gigi. Gigi saya kan sekarang udah divinir. Iya. Belum. Oh iya. Terus jadi satu hidungnya memang waktu itu karena kecelakaan. Iya, gigi. Terus dagu terbelah itu dari Femi lahir udah terbelah ya. Tulang pipi nggak ada, cuman Femi sempat tarik benang. Oke. Apa lagi sih? Apa lagi? Perut. Enggak ada. Kalau masalah badan ini asli original nggak ada. Anak 3 begini bentuknya. Iya, karena ini hasil olahraga, makanya olahraga yang rajin. Aku suka olahraga. Kok aku nggak kurus-kurus? Iya. Jadi badan nggak ada, muka cuma tanam benang, botok. Nggak ada. Jadi gini, nggak ada. Jadi Femi mukanya belum ada kerut, dokter larang untuk botox. Jadi tarik benang sama tanam lemak di muka Femi. Ditaruh di karena mana? gini kan Femi lagi rajin banget olahraga. Muka tuh tirus. Abis semua lemak di muka abis. Dan kelihatan kan nggak seger dong. Nah, aku iseng dong, aku demen browsing. Di Korea tuh lagi in banget tanam lemak. Nah, aku cek di Indonesia siapa sih dokter mana yang bisa gitu. Ternyata ada dokter Puri sama dokter Henry yang bisa mengerjakan tanam lemak di Indonesia, nggak usah ke Korea. Ya udah, terus aku
tanam lemak sama dia. Gitu. Dari lemak mana betul dari tadinya aku mau suruh di tangan, ternyata tangan saya kata otot kecil udah nggak bisa dilemakin. Terus di perut juga nggak ada. Dokter pun keder mau ngambil lemaknya di mana. Terpaksa di paha dikit, di perut dikit aja, dikit-dikit. Mungkin kamu kalau butuh lemak terima donor lemak. Mau nih saya. Lemak saya banyak kayaknya nih mau didonorin. Aduh, oh gitu ya. Tapi memang betul sih kalau kita olahraga emang kalau udah iya, pasti. Ini nih kelihatan ya. Gitu pasti ya. Ini pasti habis kan lemak di muka kan. Lemaknya. Oke. Terus? Jadi nggak seger, nggak enak ngeliatnya. Oh, jadi ini memang perawatan tuh beda-beda ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Itu 15 tahun yang lalu yang hidung memang. Gigi tahun? Kalau hidung baru dikikis sih baru kemarin. Baru tahun ini dikikisnya sama gigi juga. Kalau gigi tahun kemarin. Tanam lemak tahun ini, tarik benang tahun kemarin gitu. Jadi setahun belakangan inilah gitu. Terjadi perubahan. Jadi ini aku mau klarifikasi. Iya, silakan. Nggak ada operasi plastik. Nggak ada ya. Stres deh family Instagram operasi plastik mulu. Ampun adanya deh. juga operasi 360 kayaknya ya. Iya, 360. atau beauty plus. Beauty plus. Bukan operasi ini plastik. Jadi memang yang beda emang hidung karena memang ada pengikisan tulang. Itu dia operasi buka gitu. Enggak, dikikis saya tulangnya kan harus diratain kan tulangnya karena kebengkokan itu diratain tapi kan harus dikikis juga. Enggak ditambah apa lagi gitu enggak? Enggak, karena kan coba deh lihat foto Femian dulu. Dari zaman dulu mata udah belok. Iya, emang. Hidung sudah mancung. Emang. Dagu sudah terbelah. Itu dari Tuhan yang ngasih itu kan. Cuman hidungnya mungkin agak lebar karena tulangnya besar. Tulangnya dikikis jadi mengecil hidungnya semua. Emang ini cuping hidungnya mungkin berubah ya? Mungkin karena dikikis sama dokter. Ingat enggak? Rasa yang lebih ya? Rasa yang lebih. Bukan sih, bukan dibilang perasaan, tapi kayak ini ya yang mungkin ini wanita yang selama ini saya cari gitu. Maksudnya bukan selama ini saya cari, lebih tepatnya kayak ini nih kriteria pendamping saya nih seperti ini, yang mempunyai prinsip gitu, yang mempunyai tujuan hidup ke depan, nggak petenteng, nggak banyak nggak baik ini gitu loh, makin jilbab langsung aja gitu. Ini hebat banget gitu. Itu kapan tuh? 4-5 bulan sebelum nikah kali ya. 4-5 bulan sebelum nikah. Kamu kayaknya ini cocok buat mendampingi kamu. Gitu maksudnya ke depan. Kan nggak ada pikiran nikah tahun ini juga gitu. Belum kepikiran ya waktu itu? Belum. Ini ke depan semoga aja bisa dijodohkan, kalau nggak sama dia tapi ada orang lain yang seperti dia gitu. Itu harapan kamu. Jadi bener nggak sih waktu mau nikah itu sebenarnya kan kamu nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran tahun ini nggak kepikiran ya. Tapi Abi justru yang kepikiran. Iya. Jadi lewat apa? Kamu suruh tanda tangan surat? Gimana ceritanya? Udah sering mantau kayaknya. Kita tahu semuanya. Iya. Jadi Abi lihat gini, Abi kan ngomong, Vin. Kok Abi bisa tahu sih? Emang Abi pernah lihat kamu sama? Iya, seorang ayah pasti peka lah kalau anaknya lagi jatuh cinta gitu. Padahal kan follow juga Instagram kamu. Nggak follow, mungkin emang aku juga nggak tahu gimana mantan Abi tuh termasuk orang yang nggak terlalu paham sosial media, agak gaptek dikit lah gitu. Tapi Abi paham gitu kalau anaknya lagi jatuh cinta lagi gimana tuh pasti Abi paham gitu. Jadi ketika Abi tiba-tiba nyodorin nih. Iya, saya kaget gitu. Abi mau, ini Abi bercanda gitu ya? Enggak, Abi serius. Kenapa? Iya, Abi lihat Afin sudah ini kata Abi ya, bukan kata saya gitu. Afin berpikiran sudah matang, mental sudah siap, pengalaman Afin sudah banyak, Afin udah pendidikannya sudah bagus gitu. Pada kamu sendiri gitu, mendingan kamu harus ada pendamping lah gitu. Nah udah tembak 2 bulan sebelum nikah, nih tanda tangan kamu nikah. Kamu tanda tangannya kapan? Saat itu juga atau mikir dulu atau? Mikir dong, mikir. Ya? Itu saya sampai research di internet, ada nggak undang-undang yang mengizinkan gitu. Ternyata ada toleransinya, tapi ada proses yang lebih panjang. Ya udah setelah itu, ya udahlah Bismillah gitu, demi orang tua, demi Allah juga, dan demi keselamatan saya dunia akhirat gitu kan. Daripada makin banyak fitnah, makin banyak dosa, ya udah segerakan saya tanda tangan. Lanjut, mana tuh? Ternyata istri Ustadz Arifin Ilham tidak setuju Alvin nikah muda. Umi sempat setuju, tapi lebih kayak ada diskusi dulu gitu sama Abinya, agak nolak sedikit. Karena mama tuh bener-bener sayang banget gitu ya mungkin ya. Dan ya wajar lah dari ibu-ibu nggak mau ngelepas anaknya cepat-cepat. Tapi lah mama akhirnya setuju, bahkan sekarang senang. Oh sekarang senang? Sering chat, ya Allah Nam, mama bangga banget sama kamu begini-begini ya. Ada proses lah. Ya. Tapi kemudian, Alvin Putra Arifin Ilham langsung murka gara-gara nikah muda. Apakah ini? Kita akan bahas yang berikut ini dan kemana-mana. Tapi Rumpi.
pemirsa, kita langsung bahas nih. Apa maksud artikel ini? Murka gara-gara nikah muda. Mengenai pernikahan muda. Terus kamu sempat ngeposting, saya tidak 100% mendukung pernikahan di usia muda ya. Catat baik-baik. Selengkapnya mungkin akan saya jelaskan di video YouTube. Banyaklah komen-komen. Itu ada yang pro, ada yang kontra. Itu mungkin yang dimaksud dengan murka. Oh, mungkin itu. Oke, Ceritakan. Apa yang kamu... Iya, jadi banyak yang menyalahgunakan, memanfaatkan fenomena nikah muda saya untuk memanas-manasi misalkan yang jomblo yang belum nikah. Kamu kemana aja? Kamu gimana gitu. Jadi memanfaatkan fenomena saya. Saya tegur di Instagram, baru saya posting juga kemarin ya. Saya tegaskan di Instagram bahwa pertama, saya tidak memprovokasi semua orang untuk mencontoh saya untuk nikah muda. Karena nggak semua umur 17, 18, 19, atau 20 itu siap gitu loh. Karena setiap orang kan pilihan hidupnya, jalannya beda-beda. Nah ini yang saya tekankan. Jangan hanya dalih, saya ingin menikah gitu. Saya ingin mencontoh Alvin, menghindari zina, menyempurnakan agama. Tapi mental nggak siap. Nggak ada kesiapan ekonomi, belum bisa memimpin, ya ngapain gitu loh. Ya ini yang saya salahkan. Jadi seakan-akan yang kontra terhadap saya itu saya mendukung semua pernikahan muda, padahal enggak gitu loh. Misalkan dari kesiapan mental, kematangan, ekonomi yang terpenting. Istri mau dikasih makan apa? Kalau kamu ekonomi udah? Alhamdulillah. Nggak, kalau kita boleh tahu kamu menafkahinya lewat apa sih? Kamu bekerja sebagai apa? Kalau saya real terjun ke lapangan itu cuma dagang sebulan sekali, tapi itu untungnya banyak sekali. Kamu dagang? Dagang. Nah, jadi kamu bisnis juga, bisa juga. Dakwah gitu. Juga. Dari umur berapa itu, Vin? 16 ya. Dari umur 16 tahun. Oke, baiklah, sekarang kita mau rumpi tayangan buat kamu. Ada tayangan mau kita tunjuk. Ini selalu menimbulkan rasa haru gitu. Apa yang membuat kamu memiliki perasaan saat ini ketika melihat tayangan itu? Iya, itu kan keputusan besar dalam hidup saya ya. Saya merasa setelah itu tuh makin baik bersyukur gitu. Ibadah juga makin istiqomah, makin saya ngerasa bersyukur gitu, hidup di lingkungan yang religius, yang terus mendidik saya untuk terus dekat kepada Allah. Saya juga bersyukur dikasih istri yang sesolehah. Kalian kali saya nggak ngerti deh, pokoknya demi kesehatan lah gitu loh. Gitu. Kupingnya aja dia yang berubah juga ya? Iya. Oke. Jadi total biayanya kita boleh nggak kita tahu ya? Waduh, 100 miliar. Iya, heboh banget sih. Kalau aku mau memindahkan lemak, sekaligus aku mendonor lemak, pasti ada diskonnya ya kan? Ada nggak sih? Kita mau dibahas sekarang. Coba satu-satu ya, boleh nggak Bu? Kisarannya aja. Gigi dulu. Gigi, ya. Kurang lebih kira-kira 100. Oke. Habis itu adalah, pindah lemak. Setelah yang berikut ini, oke. Bu, kan mau nikah ya? Mau nikah? Iya. Udah mau nikah tahun depan kan? Iya. Kalau misalnya yang nikah sama kamu tuh anak umur 17 tahun gitu, mau nggak? Yang mantan yang di foto itu kan mantan pacar ya, bukan pacarku sekarang. Itu juga bedanya lebih muda, gitu. Terus yang sekarang ya kurang lebih seumur lah. Selalu dapat yang lebih muda, saya juga tidak mengerti gitu. Nah, kalau yang sekarang ini ada yang 17 tahun tapi sudah berani untuk berumah tangga. Seperti apa nih Bunda? Kita lihat yang berikut ini. Halo pemirsa, saya sekarang bersama dengan Alvin Faiz. Ini adalah seorang remaja yang kemarin sempat menghebohkan pemberitaannya karena memutuskan untuk menikah di usia yang belia, yaitu 17 tahun. Dan Alvin ini juga adalah putra dari Ustadz Arifin Ilham. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau mengenal Alvin lebih jauh lagi. Boleh ya Alvin ya? Boleh ya. Saya mau tanya, saya orangnya kepo loh, nggak apa-apa ya? Ya Alvin, kalau kamu melihat Abi sama Umi sebagai ayah ibu, sebagai suami istri, apa sih yang kamu ingat atau terkesan sekali buat Alvin? Abi ini benar-benar mendidik saya, apalagi untuk dari segi agama tuh benar-benar disiplin. Kayak gimana? Contohnya? Misalkan dari umur 5 tahun, saya sama adik saya itu digembleng setiap subuh harus sholat di masjid. Harus sholat di masjid? Sampai adik saya itu Amar,
sampai masjid itu sampai digotong tidur juga di masjid. Tapi Abi bilang nggak apa, ini masih kecil. Yang penting ke masjid dulu gitu. Boleh kita ngobrol di dalam? Oh, boleh. Alvin, oke. Mari kita mau ngobrol lagi sama Alvin, kita mau mengenal lagi. Sebetulnya kita pengen tahu banyak gitu tentang kamu, boleh ya? Boleh, sambil duduk boleh? Boleh. Mari, yuk. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. Oh, ini kamar pengantin. Wah, ini kursinya unik sekali nih. Ini sofa untuk pengantin baru. Oh, ini khusus sofa buat pengantin baru. Untuk pengantin, jadi kalau yang belum nikah jangan beli. Oh, enggak. Emang didesain khusus. Oh, ada ceritanya ini dari siapa? Beli di mana? Dari ibu satu lagi. Oh, panggilnya apa? Umi. Dari Umi. Jadi kita duduk situ yuk. Oke, Alvin, kita mau tanya berdasarkan artikel ya, Alvin ya. Dari sini mungkin kita mau menggali cerita. Ini ada artikel yang pertama, tulisannya adalah baru berusia 17 tahun Alvin Faiz putra Ustadz Arifin Ilham mantap menikah. Aku sudah lihat tuh beberapa wawancaranya. Sedikit-sedikit lah tahu ceritanya. Jadi pertama kali kenalnya di ASFM apa di Line? Di ASFM? ASFM, menghubungi saya via email, lalu saya kasih line saya. Apa cuma dia yang kamu kasih nomor line atau? Enggak, semua banyak. Enggak. Okay. Jadi dalam artian Risa ini hanya salah satu teman diskusi dari sekian banyak teman diskusi saya gitu. Oh, emang kamu senang punya banyak teman? Enggak, karena dulu saya masuk organisasi penghimpun mualaf gitu. Jadi menolong non-Islam yang ingin bertanya ke agama Islam. Nah, gitu. Okay. Pertama kali kamu bertatap muka sama Risa, masih ingat gak sih itu kapan? Ingat, Januari itu ini? Ngisi acara, ngisi acara di Bandung, kita ngisi acara bareng. Itu Risa udah jadi motivator. Oh, dia udah jadi motivator? Jadi motivator. Udah berhijab, sudah mualaf? Bahkan beberapa hari setelah masuk Islam langsung berjilbab syar'i. Oke, jadi waktu berdiskusi sama kamu belum dong, dia belum mualaf atau? Belum, saya kenal itu dari non-Islam. Dari non-Islam, kamu tahu? Kan saya syahadat. Iya, oke. Kamu syahadatinya bisa ceritain nggak gimana tuh prosesnya? Iya, jadi diskusi paling seminggu 2 minggu lah, antara segitu. Setelah itu dia mantap untuk masuk Islam. Singkat cerita ya udah saya langsung tuntun via HP. Asyhadu alla ilaha, pelan-pelan disaksikan mbaknya gitu. Ketika bulan Januari kamu ketemu nih, biasanya cuma lewat line, lewat telepon gitu. Terus tiba-tiba Januari ketemu. Ceritain dong gimana tuh prosesnya? Iya, ketemu, kita ngisi acara bareng di Bandung gitu kan. Pas saya lihat tuh dia cerita-cerita tentang masuk Islamnya, pengalaman hidupnya. Wah, hebat banget sih ini orang gitu loh. Susah nyari perempuan begini gitu. Maksudnya dia ini ninggalin dunianya gitu demi agama gitu kan. Dan cantik lagi itu nilai plusnya gitu. Wah, hebat banget gitu. Paling cuma kamu sudah mulai tahu bahwa aku ada rasa yang lebih nih kepada Risa tuh. Risa gitu kan. Intinya saya bersyukur lah gitu lah. Saya merasakan kenikmatan rohani yang bener-bener gitu. Setelah menikah itu ya. Baru paham gitu loh. Oh, ini yang saya maksud gitu. Saya baru paham gitu. Saya juga bersyukur di antara sekian di era global yang sangat udah parah lah remaja. Saya dipilih oleh Allah, maksudnya diamanahkan hidup di lingkungan yang seperti ini, bisa terjaga lah gitu loh, dari mata atau di atas perut, di bawah perut juga gitu. Iya gitu. Abi tuh pikirannya udah gimana anak saya ini selamat dunia akhirat gitu loh. Karena Abi bilang ini ayah saya didik ke saya, kalau misalkan oke lah orang tua lain mengizinkan anaknya itu nikah setelah kuliah, tapi kalau misalkan dia kuliah di belakangan berzina, itu orang tuanya juga kena dosanya. Itu yang Abi pikirkan gitu. Itu saat-saat yang indah sekali gitu ya. Setelah menikah tuh menurut saya ngerasain indah sekali gitu kan. Mungkin nah ini soal Instagram, ini kan istri kamu dibilang katanya sombong sih nggak mau follow back, Instagramnya digembok lagi ya, gitu tuh. Tuh apa komennya? Oke, gini pas banget ya, bagus pertanyaan seperti ini nih, karena saya emang udah rada ada mengganjal di sini ya. Apa ya? Kurang nyaman gitu ya, banyak banget accept dong gitu loh. Kak sombong banget gitu, sombong banget kok nggak mau accept, sombong banget lah. Yang mau follow 50.000 sampai 100.000 misalkan, lah emang dia setiap hari 24 jam main Instagram, sedangkan sehari dia cuma bisa accept itu paling 50 sampai 100, sedangkan yang mau follow itu berapa kali lipatnya gitu loh. Jadi yang ngomong sombong tuh kayak maaf banget, gak tau diri gitu loh. Kok tega ngomong kayak begini gitu. Saya sampai kalau Instagram istri kamu memang khusus dia hanya ingin mengaccept perempuan aja. Itu ya. Itu juga keputusan Risa seperti itu. Keputusan Risa, teman dari awal begitu dia emang. Nah, itu istimewanya, salah satu alasan saya memilih dia.
menjadi pendamping saya karena dia benar-benar tertutup gitu loh. Dia benar-benar jadi tanpa kamu suruh pun dia juga tahu. Iya, dia emang udah sama sekali nggak tertekan gitu. Oke, kita mau tanya sekarang sama Alvin. Di sini saya akan bertanya di pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, jujur, apa adanya, tanpa rahasia. Ya, jadi begitu kamu mendengarkan saya bertanya, begitu kamu melihat ekspresi saya yang nyebelin ini. Kalau ada secret ya tetap. Tolong jawab dengan jujur, apakah jawabannya fitnah? Fitnah atau fakta? Alvin, bahwa waktu kecil tinggal di Mampang, Depok. Saat kamu bermain sepeda sama adik kamu, kalian dikejar anjing, kamu panik, lari ninggalin adik kamu yang nabrak gerobak sayur. Lebih tepatnya bukan nabrak ya, jadi emang kan dikejar anjing, kita kepisah di 2 jalur, ada pertigaan, saya ke kiri, dia lurus. Dia ini kejar anjing mungkin karena berisi dan lebih menggairahkan lah gitu loh dagingnya. Dan tukang sayur bukan nabrak, tapi dia kabur, kebetulan tukang sayur dia lempar golok kayak ke anjing itu. Nah, dibantuin tukang sayur. Nah, gitu lebih tepatnya. Ya Allah, atau fakta Alvin, bahwa kebiasaan kamu itu yang paling itu adalah nggak bisa lepas dari handphone. Kalau udah pegang handphone, dipanggil susah nengoknya. Fitnah atau fakta? Fakta ya. Di handphone tuh lihat apa sih di handphone? Enggak, lebih tepatnya bukan sering ya. Tapi kalau misalkan saya pegang handphone, kalau dipanggil saya emang nggak nengok gitu. Emang kamu sama istri, ini istri begitu juga. Kamu lagi sibuk apa, istri yang manggil kamu nggak nengok? Jujur aja istri sampai tarik-tarik gitu, baru nengok saya gitu. Jadi atau fakta, Vin? Bahwa kamu itu kalau siap-siap mau pergi itu paling lama datangnya. Nah, atau fakta? Enggak, yang buat saya lama tuh karena saya tuh selalu memegang prinsip dia paling sebelum hujan. Jadi saya nyiapin, misalkan power bank, nyiapin ini sampai keluar tuh bawa parfum, bawa ini. Karena saya ya gimana ya, saya nggak tenang gitu kalau peralatan saya nggak lengkap gitu loh. Jadi kamu kayak mak-mak gitu ya. Fakta atau fakta? Kamu dan Risa itu sempat menunda momongan. Fakta. Fakta ya. Memang kalau ngayal-ngayal kira-kira berapa tahun? Awal 2017 mungkin baru mau. Cepet juga dong, itu kan tinggal berapa bulan lagi? Iya, itu karena emang Desember sebenarnya umroh ya? Itu kayak mau umroh, Desember mau umroh, kan istri jangan sampai hamil dulu gitu. Benar, baiklah. Ini masih ada hal-hal yang mau kita tanyain sama Alvin ya, ada pertanyaan dari netizen ya yang mau ditanyain ke dia. Jadi tahu kan pertanyaan netizen? Kebayang dong netizen itu kalau nanya gimana? Ya, sudah siap ya? Siap. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan. Oke. Kita akan tanya langsung ke kamu. Seperti apa pertanyaannya? Tetap di Rumpi. Pengantin baru suap-suapan coklat, ada yang pengen loh, ya iya, kan? Iya, pengen lagi dong suap-suapan. Oke, jadi sama yang ini toh ternyata. Iya kan? Aduh. Ini baru 3 bulan ya Mas S. Mohon maaf kita belum update, kita kurang update. Salahnya ada di saya, maaf saya kurang kepo berarti ya. Lagi dapat fotonya dari belakang sih. Aduh. Mana? Justru gini, nanti aja pas udah siap undangan, baru terekspos lah semua. Kayak kemarin buktinya sampai salah nih kamera kan ngambil foto yang mantan, coba kan stres nih Pala Berdi. Ya. Iya, karena itu udah terekspos Ya udah kan. Mas S nanti kesini aja lah ya biar semuanya jelas.